Oke, kita lanjutkan para taruna dan taruni yaitu rule 3, definisi umum ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan general definition. For the purpose of this rule, except where the context otherwise required. Katakan, untuk memenuhi maksud aturan-aturan ini kecuali apabila diisyaratkan lain. Ini bahasa hukum ya, diisyaratkan lain. Kata kapal atau vessel mencakup setiap jenis pesawat air termasuk pesawat tanpa berat benaman atau pesawat wing in the ground dan pesawat terbang laut yang digunakan atau yang dapat digunakan sebagai sarana angkutan transportasi di air. Itu adalah kapal. Jadi yaitu setiap kita dekatkan yaitu setiap mencakup setiap jenis pesawat air termasuk pesawat tanpa berat benaman, non-displacement vessel, istilahnya kapal yang tidak menyentuh air ya, tidak ada berat air yang pindahkan ya. Itu biasanya kalau nanti saya gambarkan ya, saya tunjukkan videonya. Biasanya kalau di Inggris itu digunakan oleh naval ya, angkatan laut untuk mengangkut pasukan ya. Bentuknya seperti perahu karet, tapi dia tidak menyentuh air ya, karena di bawah itu ada baling-baling ya yang mendorong dia, baling-baling dia itu menghadap ke air sehingga dia terangkat ya. Tenaganya ya menggunakan tenaga baling-baling tapi posisikan di belakang. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Termasuk apa juga? Pesawat wing in the ground. Dia pesawat terbang, bentuknya seperti kapal terbang. Dia kalau sedang sandar, sayapnya itu menyentuh dan bodinya sebagian menyentuh. Tapi setelah dia itu jalan, maka badannya terangkat, ujung-ujung ya wingnya ya, ujung wingnya itu yang menyentuh air, karena disitulah tempat power atau tenaga yang dibangun, yang dibentuk untuk mendorong kapal tersebut ya. Kemudian saya lanjutkan lagi B, istilah kapal tenaga. Berarti setiap kapal yang digerakkan dengan mesin penggerak. Oke. Kemudian istilah kapal layar. Berarti setiap kapal dengan penggerak menggunakan layar dengan ketentuan apabila dilengkapi dengan mesin penggerak, mesin penggeraknya tidak digunakan. Jadi kalau kapal tadi ya dilengkapi dengan mesin, maka kalau berlayar ya tidak digunakan mesinnya maka disebut kapal layar. Begitu dia menggunakan mesin ya kapal tenaga gitu ya. Kemudian istilah kapal yang sedang menangkap ikan. Berarti setiap kapal yang sedang menangkap ikan dengan jaring, tali pancing, buka darmau atau alat penangkap ikan jenis lain sehingga membatasi kemampuan olah gerak. Tapi tidak termasuk kapal yang sedang menangkap ikan dengan tali, tunda, atau alat penangkap lain jenis lainnya yang tidak membatasi kemampuan olah geraknya. Jadi disebut dengan kapal ikan, yaitu kapal yang perlengkapannya itu untuk menangkap ikan yang mengakibatkan olah geraknya terbatas ya, maka dia disebut dengan kapal ikan. Tapi kalau dia menggunakan sarana di mana sarana tadi tidak mempengaruhi keterbatasan olah geraknya, maka dia tidak dapat disebutkan sebagai kapal ikan. Misalnya orang sedang mancing ya, menggunakan tali, menarik ukat ya, troll misalnya, itu kan ditarik.
maka dia bisa dikatakan pelagaranya tidak terhalang. Dengan istilah pesawat terbang laut, termasuk setiap pesawat udara yang dirancang untuk berolah gerak di permukaan air. Istilah kapal yang tidak dapat dikendalikan apa? Tidak dikendalikan. Berarti kapal yang oleh karena suatu keadaan luar biasa sehingga tidak mampu berolah gerak ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh aturan-aturan ini, dan oleh karenanya tidak mampu menghindari lintasan kapal lain. Kemudian ada lagi istilah kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Berarti kapal yang apa? Karena sifat pekerjaannya mengakibatkan kapal terbatas olah geraknya. Ada beberapa contoh ya. Jadi dibedakan, kalau tidak dapat diolah gerak artinya kapal itu rusak ya. Ada kerusakan di mesin, kemudi mungkin, atau blackout, mungkin generator, mengakibatkan kapal tidak dapat diolah gerak. Sedangkan yang terbatas itu karena sifat kerjanya. Di sini diberikan contoh kapal yang sedang memasang, meletakkan, memperbaiki atau mengambil tanda navigasi, kabel atau pipa di bawah air, ya, atau dasar laut. Kapal sedang melakukan pengerukan, penelitian atau operasi-operasi bawah air. Dan kapal yang sedang menaikkan, menurunkan atau memindahkan orang, barang, perbekalan, ya, muatan dan sebagainya. Dan sedang bernavigasi, artinya ya. Kemudian kapal sedang meluncurkan atau mendaratkan pesawat udara. Kapal yang sedang melakukan operasi-operasi pembersihan, pengambilan ranjau. Kapal-kapal yang sedang melakukan operasi penundaan, menggandeng, mendorong ya, sehingga membatasi kemampuan olah geraknya. Ada lagi disebut dengan kapal yang terkungkung oleh syaratnya. Terkungkung oleh syaratnya ini biasanya karena derapnya dalam, ya. Ya, kapal ini derapnya tinggi, maksudnya masuk suatu perairan yang dangkal, trafik misalnya, maka mengakibatkan kapal tersebut terbatas, ya. Ya, kemudian dengan kedalaman air, laut, dan lebar perairan yang dapat dilayari menjadi sangat membatasi kemampuan olah geraknya untuk merubah haluan yang diikuti. Jadi ya tidak bisa menyimpangi kapal lain diakibatkan derapnya dia dalam, berlayar di perairan dangkal, udah perairan yang sempit, ya, seperti masuk selat, masuk traffic expiration, mengakibatkan dia terkungkung oleh syaratnya. Dia bisa berolah gerak tapi kehaluannya tidak bisa bergerak ya leluasa untuk menghindari lintasan kapal lain. Ini disebut dengan terkungkung oleh syaratnya. Tapi apa istilah kapal? Kata belayar. Nah, ini belayar berarti kapal tersebut tidak sedang berlabuh jangkar, tidak terikat pada daratan atau kandas. Jadi kata belayar itu Anda betul-betul lepas, tidak diikat di buoy, tidak diikat di dermaga, tidak liku jangkar, dan tidak kandas. Ya. Kemudian ada istilah kata panjang dan lebar. Kata panjang lebar ini kaitannya dengan panjang yang terpanjang, lebar yang terlebar di kapal tersebut, ya, ukuran terpanjang dan terlebar di kapal tersebut. Kemudian ada istilah lagi. Setiap kapal harus diartikan saling melihat hanya apabila ia dapat dilihat dari kapal lain secara visual. Saling melihat itu cukup, salah satu sudah bisa melihat secara nyata, ya, secara visual, maka disebut dengan
saling melihat. Kemudian istilah tampak terbatas, berarti setiap kondisi di mana penglihatan terbatas oleh kabut, halimun, hujan, salju, hujan lebat, ya, badai pasir, atau oleh sebab-sebab lain seperti hutan yang terbakar, ya, asap misalnya. Istilah pesawat wing in the ground ini, ya, berarti sebuah pesawat multimoda yang dalam operasi utamanya terbang di dekat permukaan air, yang bekerja dengan memanfaatkan pengaruh permukaan laut. Ya, inilah disebut dengan wing. Jadi sebagai tambahan bagi saya adalah ada suatu perbedaan mendasar dalam item-item kita baca tadi, yaitu antara not under command dan restricted her ability to maneuver. Ya, kapal yang tidak terkendali atau kapal yang terbatas olah geraknya. Apa perbedaan dan persamaannya antara tak terbatas olah geraknya dan tak terkendali? Saya ulas lagi, yang disebut dengan tak terkendali itu karena sebab khusus, kerusakan mesin, kerusakan kemudi, kerusakan, ya, generator, atau hilang baling-baling, hilang kemudi, mengakibatkan kapal tidak dapat dikendalikan. Ya. Tapi kalau terbatas olah geraknya, kaitannya dengan sifat kerjanya, dia sedang menggandeng, mendorong, ya, menarik, menyapu ranjau, memindahkan muatan atau orang, yang mengakibatkan saat dia berlayar dia terbatas olah geraknya. Perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah kapal-kapal lain menghindari kedua kapal tersebut. Persamaannya. Lebih jauh lagi untuk kapal yang terkungkung oleh syaratnya, dia terkungkung hanya di tempat itu saja. Begitu dia lepas di laut bebas, maka dia tidak terkungkung lagi. Karena apa? Laut dalam, perairannya lebar, ya, maka dia tidak bisa dikatakan terkungkung oleh syaratnya. Dia terkungkung oleh syaratnya itu karena dia di perairan dangkal, perairan sempit, ya, mengakibatkan dia tidak bisa menyimpang dari haluannya untuk menghindari kapal lain. Akibatnya apa? Kapal lain pun harus menghindar di mana? Di situ, ya. Tapi kalau di laut lepas, maka dia akan tidak terbatas lagi kemampuannya. Dia akan lebih leluasa untuk berlayar. Kemudian aturan B ini, yaitu aturan mengemudikan dan melayarkan kapal. Seksi 1. Setiap kapal dalam semua kondisi penglihatan. Aturan 4 ini penerapan. Aturan dalam seksi ini berlaku untuk semua kondisi secara penglihatan. Ada beberapa aturan daripada aturan ini, ya, diantaranya aturan 5, 6, 7, ya. Jadi aturan 4 tadi, aturan mengemudi, ini berisi aturan-aturan mulai aturan 5 sampai 11, ya. Kita lihat ke atas.
Jadi bagian B ini adalah aturan-aturan mengemudikan dan berlayar mulai seksi 1, yaitu seksi sikap kapal dalam keadaan kondisi saling dalam kondisi batas penglihatan, sikap kapal dalam kondisi saling melihat, sikap kapal dalam kondisi tampak terbatas, ya, dan penerangan-penerangan. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan aturan 5. Apa disebut dengan aturan 5? Pengamatan keliling. Setiap kapal wajib senantiasa melakukan pengamatan keliling yang layak dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran serta menggunakan semua peralatan navigasi yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada, hingga mampu memberi penilaian terhadap situasi dan risiko tubuhkan. Jadi di dalam pengamatan keliling ini, ya, setiap kapal diwajibkan menggunakan, ya, kemampuannya, ya, penglihatan, pendengaran, ada lagi satu lagi, feeling, ya, feeling, perasaan Anda, ketajaman perasaan Anda, serta menggunakan semua peralatan navigasi yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Kalau kita masuk selat, mungkin kita menggunakan alat baring, ya. Begitu kita di laut lepas sudah bisa menggunakan sarana navigasi modern seperti, ya, GPS, ya, atau kalau secara konvensional bisa menggunakan alat baring, menggunakan sextant dan sebagainya. Ini suatu persyaratan, ya. Dalam rangka apa? Untuk mengamati keadaan kondisi sekelilingnya, ya. Terus dengan lookout, pengamatan keliling. Apa tujuan lookout, ya? Tentunya tujuannya untuk bisa memprediksi kondisi lebih awal akan terjadinya situasi yang berbahaya. Kecepatan aman. Apa itu kecepatan aman, ya? Saya bacakan. Setiap kapal harus selalu melaju dengan kecepatan aman, sehingga ia mampu bertindak tepat dan efektif untuk menghindari tubrukan dan dapat berhenti pada jarak yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Dalam menentukan kecepatan aman, faktor-faktor berikut harus menjadi pertimbangan oleh semua kapal, ya. Apa saja kondisinya, ya? Yaitu kondisi penglihatan, ya, kepadatan lalu lintas, termasuk adanya kapal-kapal penangkap ikan dan kapal-kapal lainnya. Kemampuan olah gerak kapal dengan memperhatikan jarak henti dan kemampuan berputar dan seterusnya, ya.